Oke, Bang Dio mungkin bisa izin langsung menjelaskan untuk agenda hari ini. Agenda hari ini kami bersama pemohon Bapak Firdaus Wibowo kita mengajukan perbaikan terhadap permohonan kami. Jadi ada sekian banyak kertas, sekian banyak cerita, tulisan yang kemudian kita berdasarkan pencerahan dari 2 minggu lalu dari Ketua Majelis, kemudian kita melakukan perbaikan dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Nah, kemudian perbaikan ini kita bacakan dan kita juga minta petitum yang kita rubah juga ya, sehingga namanya sudah bisa diajukan ke tim panel 9, majelis hakim yang 9 ini kan. Cuman tadi disampaikan oleh ketua panel 3 menyatakan bahwasanya ini bisa diajukan ke persidangan di tim 9 atau malah bisa diputus melalui pertimbangan-pertimbangan majelis gitu. Jadi ada 2 posisi, setelah dirembukan bisa langsung diputuskan apakah diterima atau tidak, atau kalau perlu pendalaman materi dalam pokok perkara dan saksi ahli atau keterangan ahli, ini kemudian akan dilanjutkan dengan persidangan di tim 9 gitu. Bang, tadi ada mengatakan bahwa saya barusan mendapat surat dari pihak pengadilan kemarin juga tuh, Bang? Iya. Jadi kemudian atas saran dari majelis 2 minggu sebelumnya, akhirnya kami membuat surat ya. Selaku kuasa pemohon kita bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan dijawab memang berkas saksinya baru dikasih. Jadi baru dikasih beberapa hari yang lalu. Jadi ini juga kita lampirkan sebagai bagian dari pembuktian. Jadi sebagai alat bukti yang kita sampaikan kepada majelis. Gitu. Jadi baru kita terima seminggu yang lalu. Gitu. Artinya tidak ada keterlambatan atau seperti apa, Bang? Ya terlambat. Ada lagunya itu kan, Bang? Terlambat sudah. Coba nyanyi dulu. Kita akhirnya pasrah. Tapi harapan Bang Firdaus sendiri? Nah, Bang Firdaus coba ini, harapan. Ya, jadi Tadi sempat menyampaikan. Ini gantian, Bang. saya lagi ya. Ya. Tadi kan sempat menyampaikannya, Bang. Oke. Gimana, Bang tadi? Jadi alhamdulillah persidangan ini baik-baik saja dan akhirnya hakim juga memberikan kode-kode ya, sinyal-sinyal bahwa ini kayaknya tidak perlu disidangkan lagi karena sudah cukup meyakinkan hakim apa yang kita bawa bukti dan posisitas serta petitum yang ada di dalam surat permohonan kami ya. Alhamdulillah tim Deoliva Yumara dan partner ini sangat solid sekali tim-tim kita ini ya. Alhamdulillah terima kasih banyak saya pada tim yang memang berjibaku pagi siang sore untuk memperjuangkan hak-hak hukum Pagi saya. aja, Bos. Ya. Siap sore kita Malam kerja lagi. tidur ya. Tidur. Pagi aja, pagi kerja. Jadi alhamdulillah ini masya Allah ya, tim Deoliva Yumara ini yang sangat eksis dan sangat kompeten di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya juga ucap terima kasih pada tim. Dan yang terpenting adalah di dalam isi posita petitum itu sudah menuju kepada dasar-dasar atau pokok-pokok pengajuan permohonan kita dalam judicial review kali ini. Dan ini udah akan menjadi acuan bagi para advokat ke depannya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh organisasi advokat. Walaupun saya juga ketua umum advokat sekarang kan, jadi ya, tidak boleh semena-mena terhadap advokat karena advokat itu independen, berdiri sendiri sesuai dengan adagium advokat officium nobile. Jadi ini profesi yang terhormat dan tidak boleh disemena-menakan oleh apapun, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh didiskreditkan oleh apapun dan mekanisme apapun. Dan yang terpenting tadi saya sudah memberikan pemahaman kepada majelis hakim ya, ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo, Profesor Dr. Suhartoyo. Saya bilang kepada beliau bahwa penetapan yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan ditetapkan melalui surat keputusan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Banten itu adalah diskriminatif dan cacat formil. Kenapa? Karena surat penetapan itu bersifat volunteer. Jadi gugatan volunteer itu gugatan sepihak dan tidak bisa dilakukan untuk menghukum seseorang. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi gugatan volunteer itu sepihak untuk melegalkan yang sudah legal. Jadi seperti surat akta kelahiran dan lain-lain itu baru bisa masuk dalam gugatan sepihak volunteer. Tetapi kalau surat yang dilandaskan untuk menghukum seseorang surat sesuai dengan amanah undang-undang itu tidak dibenarkan. Itu cacat hukum dan artinya Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi tidak mengerti konstruksi hukum tata negara dan ini memalukan. Sudah beberapa kali saya minta kepada Pak Prabowo ganti ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Dr. Sunarto SMA. Ini hancur negara kita ini. Konstruksi hukumnya kalau dipimpin oleh beliau karena hakim-hakimnya akan berbuat semena-mena dan akan ada konflik of interest, akan ada intimidasi, kriminalisasi terhadap proses hukum dan penegakan hukum.
Itu aja dari saya, terima kasih. Nah, jadi tadi Bang Firdaus katanya memberikan pemahaman kepada majelis. Tapi memang pada umumnya Masukan, majelis masukan. yang memberikan pemahaman kepada kami. Gitu. Jadi memang timbal balik ya. Timbal balik. Yang kedua, negara ini bisa hancur, mungkin saja. Tapi mudah-mudahan baik-baik aja. Udah baik-baik aja. Kalau diganti MA-nya sama Bang Diolipa, saya wakilnya atau saya ketuanya sama aja. Bang, kita tahu kan putusan MK tidak berlaku surut ya. Nah, ketika misalnya nanti MK mengabulkan permohonan secara seluruhnya kan otomatis status Bang Firdaus itu tidak berlaku kan, tapi kedepannya yang bakal berlaku. Nah itu bagaimana? Jadi apakah begini. itu salah satu Jadi tujuannya? begini, sebenarnya harapan kami kalau putusan MK kemudian mengabulkan seluruhnya, otomatis kan pembekuan Bang Firdaus secara implisit maupun eksplisit kan batal demi hukum kan. Bisa dibatalkan. Tapi karena penetapan, jadi gini, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu berdiri sendiri masing-masing, tidak boleh saling menyikut. Gitu makanya tentunya putusan nanti tampaknya adalah normatif ya, normatif untuk membela kepentingan norma. Gitu. Nah, kalau mengenai Mahkamah Agung penetapan, memang harus kita adakan kasasi terhadap gugatan, terhadap penetapan ini. Jadi dasar dari putusan MK bisa kita pakai sebagai bukti untuk kasasi terhadap penetapan yang sudah ini. Tapi mudah-mudahan sebelum itu terjadi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten itu kemudian bisa mengkoreksi terhadap isi penetapan pembekuan tadi dengan dasar adanya Mahkamah Konstitusi memutuskan dan dikabulkan misalnya, harapan kami adalah Mahkamah Agung kemudian secara baik eksplisit maupun terang-terangan kemudian mencabut kembali pembekuan dari berita acara depan dari seorang Firdaus Lubowo. Gitu kan? Ya. Harapannya begitu. Ya, kan? jadi Ya. saya sudah memberikan pemahaman juga tadi, mudah-mudahan Hakim Mahkamah Konstitusi memahami bahwa ada beberapa advokat yang sudah menjadi jurisprudensi pindah ke organisasi lain seperti Hotman Paris. Dulu kan dia pindah, sekarang DPN. Ada lagi beberapa advokat yang pindah-pindah itu sudah menjadi jurisprudensi. Jadi artinya kalau putusan ini nanti ternyata kami dikabulkan sepenuhnya, artinya saya bisa beracara menggunakan berita acara sumpah saya walaupun itu berdasar dari KAI. Dan karena saya juga dengan Kongres Advokat Indonesia sudah insya Allah akan islah, ya, akan menemui titik temu, dan saya sudah koordinasi dengan Kabiro Hukum Kongres Advokat Indonesia, dan ini kami anggap salah paham ya, dan bagaimana saya besar dari KAI, saya juga tidak boleh menjatuhkan nama baik dan harkat martabat KAI, khususnya kami ya, Ibu Siti Jamila Lubis. Jadi saya udah beberapa kali minta maaf, terakhir kemarin juga saya minta maaf kepada kami ya. Ya mudah-mudahan KAI juga udah merespon, dan insya Allah kami akan bekerja sama secara panjang ya, kerjasama secara berkepanjangan kesinambungan. Mudah-mudahan KAI dan Pembasmi nanti ke depan menjadi mitra strategis. Ya, jadi tadi Bang Firdaus bilang salah paham. Ini salah paham apa paham yang salah? Kadang-kadang paham yang salah, kadang-kadang salah paham. Jadi ini Tergantung mungkin daripada paham gorengan yang kita makan. Kalau minyaknya banyak, udah selesai. Oke, jadi jangan banyak makan gorengan, Jangan biar gorengan, kolesterol tinggi. ya, biar nggak setruk ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Ya.